Bayangkan kamu bangun pagi-pagi, sudah tidak enak badan, terus pergi ke puskesmas buat berobat. Tapi sampai sana antrian sudah mulai panjang. Kamu nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 6 jam. Inilah realita yang dihadapi banyak warga peserta BPJS di puskesmas. Dan hari ini kita akan bahas bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa begini, dan yang paling penting solusi apa yang bisa kita tawarkan. Oke, jadi dari pengamatan langsung di Puskesmas Wonogiri ada 6 masalah utama yang ditemukan. Pertama, antrian super panjang. Pasien bisa nunggu 3-6 jam bahkan dari pagi sudah penuh. Kedua, ruang tunggu yang sesak, panas, dan sirkulasi udaranya buruk. Bayangin kamu lagi sakit terus harus duduk berjam-jam di ruang yang pengap. Ketiga, sistem pendaftaran masih manual. Keempat, stok obat generik sering habis, jadi pasien harus beli obat sendiri di apotek luar. Kelima, jumlah tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang setiap harinya. Dan keenam, ada petugas yang tampak tergesa-gesa, kurang ramah, dan tidak menjelaskan kondisi pasien dengan jelas. Nah, kalau kita analisis pakai teori good governance dari UNDP, ada beberapa prinsip yang jelas-jelas belum terpenuhi. Responsivitas, waktu tunggu 6 jam itu menunjukkan layanan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi, sistem manual bikin semua jadi lambat dan tidak akurat. Keadilan, ruang tunggu yang tidak nyaman itu tidak adil bagi lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Akuntabilitas, pasien tidak mendapat informasi yang cukup soal kondisi mereka dan prosedur perawatan. Partisipasi, belum ada mekanisme yang jelas buat menampung keluhan atau masukan dari masyarakat. Lanjut ke konsep pelayanan prima dari Munir. Ada 4 dimensi yang bermasalah: kecepatan, ketepatan, keamanan, sikap, dan komunikasi. Oke, sekarang bagian yang paling menarik, solusinya. Ada 6 rekomendasi inovatif yang bisa kita tawarkan. Pertama, digitalisasi sistem administrasi. Puskesmas perlu menerapkan Simpus secara penuh dengan sistem digital. Pendaftaran bisa dilakukan online, rekam medis tersimpan rapi, dan kesalahan data bisa diminimalkan. Kedua, sistem antrian digital. Pasien bisa daftar dari rumah dan dapat notifikasi giliran lewat HP. Bahkan bisa dikembangkan untuk pra-screening gejala, jadi dokter sudah punya gambaran kondisi pasien sebelum bertemu langsung. Ketiga, manajemen farmasi yang lebih cerdas. Sistem inventory obat yang terhubung dengan data kunjungan pasien dan tren penyakit lokal, sehingga pengadaan obat bisa direncanakan jauh-jauh hari dan tidak sampai kehabisan. Keempat, perbaikan fasilitas. Ruang tunggu perlu direnovasi dan disegmentasi. Ada area khusus lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kelima, pelatihan untuk petugas. Bukan cuma pelatihan teknis medis, tapi juga pelatihan komunikasi, terapeutik, dan empati. Karena layanan prima itu bukan hanya soal sistem, tapi juga soal bagaimana manusianya bersikap. Keenam dan terakhir, buka saluran umpan balik yang mudah diakses, bisa lewat tablet dan pintu keluar, WhatsApp atau Google Form. Hasilnya dipublikasikan setiap bulan. Ini wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat. Jadi, permasalahan di Puskesmas Wonogiri bukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Dengan digitalisasi, penguatan SDM, perbaikan fasilitas, dan keterbukaan pada masyarakat, pelayanan prima itu bukan mimpi. Karena seperti yang tertulis dalam laporan, kesehatan adalah hak setiap warga, bukan hak istimewa. Ketika pelayanan kesehatan terhambat, maka keadilan sosial yang jadi tujuan negara pun belum sepenuhnya tercapai. Sekian dan terima kasih.